teman-teman semua. Jadi semenjak channel saya ini dimonetisasi per tanggal 15 September 2020 tahun yang lalu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya, baik melalui DM atau inbox, atau mungkin langsung dipertanyakan langsung ketika saya bertemu kepada teman-teman lama, kawan-kawan yang baru, teman-teman yang baru ketemu, baru jumpa gitu. Mereka selalu bertanya berapa sih penghasilan dan sudah dapat berapa dari YouTube gitu ya kan. Nah itu juga sesuai dengan janji saya yang pernah saya buatkan videonya waktu pertama kali saya menerima PIN itu. Di situ saya pernah janji saya akan membuatkan sebuah video di mana kita akan membahas berapa sih pendapatan YouTuber pemula, YouTuber Batak program Ganjang. Jadi teman-teman nanti yang ingin melihat video itu, nanti teman-teman bisa cek, diklik di sini ya. Oke, tapi sebelum kita melihat dan membahas tentang berapa sudah penghasilan saya channel Peranan Ganjang itu, perlu saya sampaikan dulu kepada teman-teman semua, di sini saya bukan untuk pamer atau untuk sombong ya kan. Apalah yang perlu dipamerkan dan apalah yang akan disombongkan dari penghasilan YouTube, penghasilan channel YouTube sekecil ini. Nanti setelah kita lihat maka nanti kalian akan heran sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak dan kita coba kita lihat berapa sih penghasilan saya selama ini. Ikuti terus video ini, check it out. Oke, jadi untuk melihat penghasilan saya, yang saya maksud tadi adalah kita coba melihat dari analisis pendapatan yang ada di YouTube Studio. Nah, ini sekarang saya sudah membuka YouTube Studio. Di sini ada estimasi pendapatan. Kita coba mengkliknya dan setelah itu kita masuk ke tab pendapatan. Nah, yang ditampilkan saat ini di sini adalah pendapatan saya selama bulan Januari atau 28 hari terakhir. Maka untuk melihat pendapatan saya atau penghasilan saya semenjak dimonetisasi, kita coba mengkliknya di sini ya. Dan setelah itu, dan ini kita coba ganti periodenya menjadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa channel saya pertama kali dimonetisasi pada tanggal 15 September 2020. Maka kita mengklik September 2020. Nah, di sini bisa kita lihat selama bulan September sekitar tanggal 15 sampai tanggal 30 saya mendapatkan sekitar 6,89 dolar. Sini kita bisa cek. Ini di tanggal 11 masih kosong, tanggal 12 juga masih kosong, tanggal 14 juga masih kosong. Nah, di sini lah mulainya channel saya ini dimonetisasi. Jadi pada tanggal 15 September 2020 itu saya sudah mendapatkan 0,24 dolar, 0, ya. Terus besoknya saya mendapatkan 0,31, lanjut terus 0,41. Terus ini seperti gunung ya. Tanggal 21 kita coba contohnya cuma 0,5 setengah, tanggal 22 0,35. Selanjutnya terus kita lihat sampai akhir, sampai tanggal 29 nya saya mendapatkan 0,76, dan tanggal 30 bulan 9 itu saya hanya mendapatkan 0,48 dolar. Nah, jadi jika ditotal semuanya pendapatan saya selama bulan 9 itu, saya hanya mendapatkan 6,89 dolar di estimasi. Terus kita coba untuk melihat di bulan Oktober, kita ganti periodenya menjadi Oktober 2020. Nah, di sini agak lumayan. Di sini saya mendapatkan sekitar 39,79 dolar. Sini ini adalah grafiknya. Tanggal 1 Oktobernya saya hanya mendapatkan 0,34, tanggal 2 0,57, tanggal 3 1 dolar lebih, lumayan 0,71. Di sini tanggal 6 1,15 dolar, lumayan ya. Nah, di sini ada seperti gunung grafiknya ini. Tanggal 22 misalnya 1,71, sepertinya inilah yang paling tinggi. Tanggal 24 1,62. Jadi jika ditotal semuanya selama bulan 10 itu saya mendapatkan sekitar 39,79 dolar. Sementara untuk di bulan November atau bulan 11 2020 saya hanya mendapatkan di estimasi pendapatan sekitar 23,67 dolar. Sini bisa kita cek seperti yang tadi. Tanggal 1 saya hanya mendapatkan 0,73 dolar. Tanggal 7 misalnya 0,76. Sepertinya tanggal 29 saya mendapatkan 1,63 dolar, dan besoknya tanggal 30 di hari terakhir saya mendapatkan 1,34 dolar.
Dan kita coba untuk melihat di bulan Desember 2020, saya hanya mendapatkan 26,23 dolar. Seperti tadi coba kita lihat grafiknya, di tanggal satunya agak tinggi saya mendapatkan 1,21 dolar. Contohnya lagi di tanggal 7 saya hanya mendapatkan 0,98 dolar, hampir 1 dolar ya kan. Ini agak rendah sedikit, tanggal 11 hanya 0,69. Di yang tinggi ini tanggal 12 saya mendapatkan 1,25 dolar. Di sini tanggal 19 1,14 dolar. Tanggal 24 sebelum Natal hanya mendapatkan 0,93. Pas di hari Natalnya saya mendapatkan 0,86 dolar. Terus kita lihat dulu untuk di Januari 2021, saya untuk sampai saat ini, sampai video ini saya buat, saya hanya mendapatkan 13,68 dolar. Ini seperti ini grafiknya. Sepertinya 2021 pendapatan saya menurun 0,58 dolar. Tanggal 10 cuma 0,34 dolar. Tanggal 13 cuma 0,36. Ini agak tinggi, mungkin di tanggal 16 ini cuma 0,7. Tanggal 18 0,48. Tanggal 20 0,57. 21 masih yang terbaru 0,59 ya kan. Jadi begitulah pendapatan saya. Memang sedikit atau banyak itu tergantung kita yang menilainya ya kan. Oke, itulah tadi kita sudah sama-sama melihat berapa penghasilan saya semenjak dimonetisasi sampai hari ini. Kita tadi sudah melihat per bulan saya dapat berapa dolar, per harinya juga sudah saya tunjukkan tadi contoh-contohnya ya kan. Jadi sekarang pertanyaannya buat teman-teman semua di luar sana yang tadinya berencana untuk menjadi seorang YouTuber atau content creator, atau teman-teman yang sudah memulai tetapi sedang berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat untuk dimonetisasi atau masuk iklan. Pertanyaannya buat teman-teman semua, masihkah tetap dengan rencana itu ingin menjadi seorang YouTuber? Atau teman-teman yang sudah memulai, masihkah semangat untuk menjadi YouTuber? Masihkah semangat untuk membuat konten setelah melihat penghasilan dengan jumlah subscriber 2000, 2000, 3000? Ternyata penghasilannya hanya segitu, masihkah tetap semangat? Ataukah apakah menurut teman-teman penghasilan saya itu sudah wajar atau sudah banyak atau sedikit? Silakan teman-teman nanti yang menilai sendiri. Tapi begitulah penghasilan saya dengan jumlah tayang atau jumlah viewers per video itu rata-rata di bawah 5000. Lain hal jika jumlah video atau jumlah viewers, jumlah penonton setiap video saya itu di atas 20.000, 30.000, 50.000, bahkan 100.000 lebih, maka penghasilannya akan lebih dari yang kita lihat tadi ya kan. Ini adalah hanya penghasilan dari semua video saya yang hanya rata-rata ditonton 5.000 ke bawah, dan jumlah subscriber saya sekarang sekitar 3.000 ya kan. Tapi yang perlu kita garis bawahi teman-teman, jika Anda ingin berniat menjadi seorang content creator atau YouTube, jadikanlah YouTube itu atau membuat konten itu sebagai hobi yang nantinya akan berpenghasilkan seperti yang saya tunjukkan tadi. Meskipun tidak banyak, itu sekarang tergantung penilaian kita ya kan. Teman-teman bisa mengalihkan sendiri. Jika sekarang ini kalau tidak salah sekitar 1 dolar itu 14.000, nanti teman-teman kalikan sendiri berapa penghasilan saya per hari, berapa penghasilan saya per bulan. Oke, sampai di sini dulu videonya tentang penghasilan channel YouTube Perawanan Gajang, channel YouTube Batak pemula ini. Semoga teman-teman yang tadinya berniat ingin menjadi YouTuber tetap semangat, pantang menyerah. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang saya hadirkan, baik itu berupa komedi Batak atau film-film Batak. Jangan lupa untuk like dan share video ini, serta klik juga subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih teman-teman semua. Oras.